Bono, sebelum jeda tadi sampaikan kepada Anda bagaimana KKP memastikan bahwa produk perikanan untuk program makan bergizi gratis betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, Pak. Iya, kita memastikan dulu bahwa distribusi ketersediaan produk perikanan harus ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau di Indonesia bagian timur tentu kita tidak khawatir. Di Pulau Jawa tentu itu menjadi salah satu concern bahwa di seluruh wilayah harus tersedia itu. Karena menurut saya ini adalah produk yang paling siap untuk di Indonesia ya. Saya kira karena kita memang karena neracanya surplus, ekspor kita lebih tinggi daripada impor kita dan produksi kita cukup stabil, baik gitu ya di angka 13 juta, 13,5 juta setiap tahun. Jadi rasanya tidak sulit kita untuk menyediakan ini untuk kepentingan. Dan kalau berbicara soal nelayan, Pak, tentunya nelayan ini kan salah satu tonggak bagi sektor kelautan dan perikanan. Bagaimana upaya pembinaan nelayan terpadu supaya bisa meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas dari rantai di sektor perikanan ini, Pak? Saya 4 tahun belajar betul tentang bagaimana saya lihat sektor sektor nelayan ini betul-betul pelakunya sejahtera. Saya melihat Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Tapi saya perhatikan nilai tukar nelayan itu masih di angka miskin. Kenapa saya bilang di angka miskin? 104, 105 itu yang menjadi target. Kita selalu melampaui 105, 106 kita selalu tercapai untuk capaian terhadap nilai tukar. Tapi kalau itu dijadikan sebagai satu indikator kesejahteraan nelayan, menurut pandangan saya, kita harus melakukan sebuah koreksi kebijakan yang serius. Dan ini saya terus terang sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, maka langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan adalah harus langkah-langkah yang menurut saya harus terobosan ya. Gitu. Saya sudah melakukan selama 4 tahun memimpin kementerian ini membangun namanya Kampung Nelayan Modern. Kampung Nelayan Modern syaratnya adalah 85% kampung itu memang mereka pendapatannya dari produktivitas melautnya. Itu kita benahi seluruh fasilitas yang ada, termasuk pabrik esnya kita bangun, cold storage-nya kita bangun, bengkel kapal kita bangun, ketersediaan pom bensin untuk nelayan juga kita siapkan, tempat mereka untuk diskusi antar nelayan kita siapkan, dermaganya kita bangun, infrastruktur kita bangun. Nah ini dengan cara apa? Dengan cara patungan antara Direktorat Jenderal di kementerian kita. Jadi saya sampaikan kita buat model dulu. Kalau model ini berhasil dengan baik, maka kita akan sampaikan supaya integrasi, kolaborasi antar kementerian seperti Menteri Sosial, Menteri Desa, dan seterusnya itu kita bisa lakukan. Sekarang kita monitor hasilnya bagus. Kalau dulu mereka jualan ikannya itu pakai motor gitu ke pasar gitu. Sekarang sudah terkumpul dalam kontainer dan mereka bisa jual langsung kontainer-kontainer gitu ke Indonesia. Nah, yang saya lihat adalah produktivitas. Jadi ketika produktivitas si masyarakat nelayan itu meningkat dengan seluruh fasilitas yang tersedia di situ, maka kesejahteraan dia juga akan meningkat. Ini teorinya. Jadi saya kira saya punya keyakinan kalau model seperti ini dikembangkan di seluruh Indonesia, maka nilai tukar nelayan kita akan meningkat bisa 200% sampai 300%. Ini sudah berlaku di daerah mana, Pak? Kampung ini baru model? Satu, karena ini kan di Benyeri, daerah Biak. Benyeri Biak. Jadi mungkin CNBC sekali waktu pergi sana karena tempatnya sangat bagus ya. Dari kondisi yang dulunya sangat buruk itu sekarang jadi bagus sekali. Itu salah satu program kita dan 2025 juga kita berusaha. Tapi tentu kita sudah diskusi juga dengan Menteri Desa, Menteri Sosial ya untuk kemudian kita kolaborasi anggaran di sana kita gabungkan dengan anggaran kita lalu dikerjakan secara bersama dengan model yang ada. Dengan kita tematik tentu. Kalau misalnya nanti nelayan di Pantura tentu berbeda lagi dengan nelayan yang di Kalimantan. Jadi tidak sama ya? Tidak sama. Oke, tapi targetnya Pak untuk dalam jangka waktu 5 tahun ini tentu itu harus sudah bisa mendekati mungkin 40-50% gitu. Wilayah yang harus kita
Seperti apa Pak koordinasi dengan kementerian lembaga lainnya terkait dengan kampung Dengan Kemendes cukup positif, dengan Kemensos juga bagus. Ini karena kemarin sudah dimasukkan ke Kawah Chandra di Muka di Magelang ya. Jadi kolaborasinya itu enak sekali. Jadi kita pembicaraannya juga nyaman, bisa saling komunikasi, direct, tidak ada formal gitu. Bagus sekali. Oke, jadi dalam beberapa tahun ke depan ya Pak, kita harapkan kampung nelayan modern ini bisa diterapkan. Iya, bisa menjadi lebih banyak kita bisa lakukan di masa pemerintahan Pak Prabowo ini. Dengan demikian tentu menjawab situasi di mana sudah lama mereka belum sejahtera, kemudian sekarang bisa menjadi lebih sejahtera. Dan potensinya tadi 200% ya Pak, hampir 200%. Betapa ketika itu kita bangun, dan kemudian produktivitas masyarakatnya itu meningkat, maka dia kontribusinya kepada pertumbuhan kan luar biasa. Sangat Bayangkan signifikan. kalau misalnya dulu produksi mereka kecil ya, karena hasil produksinya nggak bisa diserap oleh pasar karena kualitasnya jelek. Nah sekarang setelah ada itu produktivitasnya mereka meningkat dari misalnya 10 ton menjadi 100 ton. Kamu bisa bayangkan apa yang terjadi implikasinya. Kebutuhan akan beras, kebutuhan akan minyak, kebutuhan akan baju, kebutuhan. Jadi industri lainnya itu juga hidup semua karena produktivitas mereka meningkat. Itu salah satu. Oke, tapi itu kan untuk jangka panjang ya Pak. Nah kalau untuk 100 hari pertama nih, kira-kira langkah konkret apa untuk mensejahterakan nelayan tradisional? Iya, kita begini. Yang pertama tentu kita nggak bicara 100 hari, tetapi mendukung program yang menjadi quick win. Yang pertama memastikan seluruh stok ikan ada di seluruh wilayah Indonesia yang dibutuhkan untuk kepentingan pemberian makan bergizi gratis. Itu mesti wajib gitu. Karena kalau itu terjadi, sebetulnya kita ngedorong kepada para pelaku, misalnya memastikan pembudidaya, penangkap ikan di wilayah yang dibutuhkan itu tersedia dengan baik. Itu ekonominya nanti akan bergerak sangat cepat sekali. Jadi pertumbuhan yang dicanangkan Bapak Presiden untuk mencapai 8% mungkin kontribusi dari sini juga ya, Pak, akan terjadi dengan baik begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua pembangunan budidaya. Jadi kita akan genjot pengembangan budidaya kita itu terus cepat melajunya. Harapan saya dalam 3 tahun ke depan harus sudah bisa terjadi supaya di akhir tahun produksi perikanan kita paling tidak setara. Syukur kalau bisa melewati negara tetangga kita ya, sehingga kita tidak ketinggalan lah gitu. Terus kemudian nilai ekspor kita juga bisa double begitu. Itu yang kita kejar. Jadi roadmap-nya sudah jelas.